Bolo-bolo, kembali lagi di channel YouTube Aquascape Salatiga bersama saya Aji Bella. Video kali ini seperti biasa di jurnal Kolamscape. Videonya ini ngupdate perkembangan tentang kolamku. Kolamku ini karena kemarin kita nanam pakai pupuk petroganik, pupuk organik, pupuk bersubsidi ya. Itu salah satu efek buruknya itu airnya jadi coklat. Nah, seperti bisa dilihat di belakang itu airnya agak jadi semu-semu kecoklatan. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, buat fauna tidak masalah. Hari ini kita mau masukkan diskus karena kelamaan mikir aku itu. Aduh, ini nunggu settle tuh kadang malah saking nggak pas temponya itu diskusnya kadang malah nggak kerawat, terlalu sibuk rawat ini. Nah, ini kita karena barbar ya, langsung aja kita masukkan. Meskipun masih ada efek-efek pupuk petroganik yang membuat airnya itu agak coklat, tidak masalah. Yang penting langsung sok kabeh gitu. Kalau nunggu airnya nggak coklat, nunggu berapa bulan nanti diskunya keburu. Ya nanti yang penting kita harus sediakan tank karantina. Kalau ada diskus yang menghitam, langsung kita karantina. Karena ini kebetulan kita pakai diskus peranaan sun merah sama kobalt. Itu kalau dia itu agak kurang sehat, stres, dia bisa menghitam. Beda halnya karena dengan diskus pigeon base yang bisa jadi nggak bakal jadi hitam. Ini efeknya nanti kita masukkan satu peranaan, satu angkatan. Peranaannya itu kan banyak banget ya. Itu kemarin ada sisa sekitar 15 atau 18 itu. Nanti kita masukkan semua. Supaya nanti temanya itu kayak alam liar itu ya. Kita pengen bikin sungai Amazon di depan rumah. Jadi satu jenis diskus yang berenang bareng-bareng gitu. Oke, simak terus, kita mau OTW cus ke farm diskusku yang bangkrut. A few moments later, kita bawa ember untuk mengusung. Diskus yang mau kita taruh kolam. Ini nanti bakalan agak stres karena di sini kulinonya biasanya gelap-gelap. Nanti kita taruh di tank yang pakai cahaya alami matahari, pasti dia itu juga agak beradaptasi lagi. Nah, kita nggak pakai yang diskus pigeon blaze. Ini ada red melon sama golden, nggak pakai karena nanti kalau sakit nggak kelihatan. Nah, ini kalau ini dia itu bisa menghitam. Ini main fishnya yang kemarin kita ungsikan di sini, sehat-sehat kelihatannya, badannya seger-seger. Kita ambil airnya dari sini cuy. Kita kurangi sedot dulu aja. Saya matakin sedot ini sih. Dimatiin heaternya. Nah, yang kedua ini adaptasi suhu juga yang menantang karena di sini kita pakai heater
Dulu ini karena diskusku itu di farm ini kena penyakit yang guanas, hampir semua ikannya mati 80%. Ini dulu masih kecil-kecil terus tak iter, terus akhirnya selamat gitu. Nah, ini udah surut, langsung kita ciduki. Ya wes. Ikannya ganas. Ini udah terangkap 19 ekor. Langsung aja, jangan kita tunda-tunda, kita masukkan ke kolam skip. Ini posisi hujan, men. Kita di rintik-rintik hujan bawa ikan. Waduh, men. Nah, ini kolam skip dari belakang. Kita cemplungin bersama embernya. Wih. Supaya sebenarnya parameter air di farm sama di sini kan sama. Nah, scan mabur kita. Udah habis, kita angkat. Ini jangan seneng dulu bergerombol, ini bukan schooling karena happy, ini tuh mereka agak stres. Warnanya coklat-coklat ya di sini ya. Nanti seiring perkembangan waktu, kalau sehat dia akan jadi merah darah karena ini sun merah basicnya. Semoga sehat, karena ini aku agak kurang yakin sama neon sama red nose-nya ini. Kemarin bawa penyakit ya. Kita karantina seminggu tok soalnya. Semoga sehat walafiat di sini. 3 weeks later. Ini kita taruh di sini harapannya dengan cahaya matahari, pertumbuhannya optimal, warnanya optimal. Kemudian karena ini ruang geraknya itu luas daripada tank breeding yang di sana, itu harapannya dia itu tumbuhnya lebih gede. Kemudian di sini juga ada makanan-makanan alami berupa udang red cherry. Red cherry-nya habis, tinggal udang yang bening-bening. Seleksi alam gitu loh. Ini yang agak jadi kepikiran aku susahnya itu nanti di bagian kalau sakit. Yang pertama, kalau sakit itu kita pengobatannya susah, harus kita seroi yang sakit. Padahal biasanya bersembunyi, ada hardscape-nya atau di sana itu hardscape-nya agak rumit. Itu. Yang kedua, masalah ikan yang sakit kemudian darting, berlari swag itu kadang kalau di aquascape itu suka nyumpel. Tapi ini desainnya aquascape-nya lumayan diskus friendly, hardscape-nya
cuma kayu jatuh gitu aja. Tuh yang kedua, yang ketiga itu kendalanya kita kasih makan. Kalau kita kasih pakan yang premium itu biar nanti ikan-ikan yang kecil akan makan duluan. Jadi habis, karena di situ pemalu ya untuk makan itu, dia itu malu-malu, nanti mungkin dia akan kalah sama serpi sama kongo. Itu kendalanya. Nah, itu nanti kita ada triknya sendiri. Yang keempat itu cuaca itu sebenarnya nggak begitu problem ya, karena air segini itu perubahan antara siang dan malamnya nggak begitu ekstrim. Ibarat kita disuruh masak air kayak almarhum Sapri aja ya. Kita kalau mau ngangetin mendidihkan air segini itu kan beda sama mendidihkan air yang seketel sama 2000 liter itu kan beda. Jadi perubahan air siang dan malam itu sebenarnya nggak begitu optimal. Emang dulu itu swingnya itu kan karena parameter di substrat, terutama yang pakai pupuk petroganik yang lebay itu, yang dulu itu mengakibatkan agak kurang sehat. Selain itu dulu itu juga masukin ikan suka masuk gitu aja, jarang kita kontrol kualitas ikan yang masuk. Nah ini kita benar-benar kontrol kualitas, meskipun ini sudah dikarantina, meskipun baru seminggu aja ya. Kemudian ikan yang kiranya itu bisa menakutkan diskus kayak pleko udah kita ambil, kemudian manfish yang nantinya bakalan mengganggu diskus makan karena selera makannya manfish itu gede banget kan. Itu yang ketiga apa yang keempat ya, boh lah ya. Yang kelima itu adalah adaptasi. Adaptasi itu kan bukan hanya adaptasi parameter air ya. Yang pertama, adaptasi parameter air itu sebenarnya kan nggak begitu berpengaruh, karena sumber air sudah dekat. Sumber air di Megatenggo ini, di kolam skip sama di farmku itu kan sama, dari sumber yang sama, jadi nggak begitu pengaruh ya. Tapi adaptasi yang lain itu, yang kedua adaptasi suhu, karena heater dan non heater di sini kan. Tapi karena aku agak pede kalau masalah suhu, karena ini di sini kan kena cahaya matahari direct kan kalau siang, jadi agak pede aku. Yang ketiga ada adaptasi tank match. Nah, adaptasi tank match itu karena di farm itu kita pelihara tanpa ada ikan yang lain ya, cuma diskus tok, itu kan sedikit banyak pasti nanti akan berpengaruh terhadap perilaku dia, stres dia, selera dia makan, itu kan nanti berpengaruh juga, jadi tantangan. Itu yang keempat ya. Adaptasi yang berikutnya adalah adaptasi arus. Di sini kan pakai wave maker, pakai itu juga akan jadi sedikit pengaruh juga. Adaptasi pakan, kita pakannya nanti masih pakai yang sama, meskipun nanti ada triknya untuk ngakalin supaya ikan-ikan tetra itu nggak lebay makanan ikan diskus. Itu adaptasi yang berikutnya adalah adaptasi cahaya. Nah ini yang lumayan nanti agak susah kita, karena di farm itu kita untuk menghemat daya itu kan nggak pakai lampu ya, dia itu di sana gelap-gelap gulita. Tapi kalau di sini itu kan malamnya pakai lampu, kalau siangnya itu cahaya mataharinya kan berlimpah. Nah itu juga nanti yang jadi agak kendala. Tapi semoga doain aja ya, diskusinya berkembang dengan baik, tumbuh dengan optimal, bisa segede piring-piring. Oke, itu dulu untuk updatean kali ini. Kita masukin ikan diskus 19 ekor. Moga-moga bertahan semuanya, jadi sehat, sakinah mawaddah warahmah. Oke, saya Aji Bella pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam teleskopis dari Salatiga dan ciao, bye-bye.